Sambil jalan, sebelumnya saya absen dulu Pak ya. Baik, ini mungkin untuk supaya nanti Pak Wadi tidak kaku menyampaikannya, makanya saya catatkan dulu nih audiennya seperti ini. Mestinya hadir semua, mudah-mudahan dihadir semua. Nanti karena Pak Wadi habis ini ada acara yang lain, juga kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangan dan tempatnya yang ya kita ikuti karena efisiensi. Kita pakai tempatnya di sini gitu, karena kita lupa. Dan Pak Mayor Zainal juga baru tahu ya dengan TPK ya. Nanti Bapak Ibu bisa kenal dengan dari beliau dari Kodam Jaya. Jadi nanti Pak Zainal akan melaporkan dengan ATL terkait dengan TPK. Barangkali belum pernah diundang ya Kodamnya. Baik, itu saja. Silakan MC untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Birbimas Polda Metro Jaya pada kali ini diwakili oleh Birbimas Polda Metro Jaya AKBP Gede Pasar Wahyana S3 MAP. Selamat bergabung. Tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Cajuli Eskom MA selaku PLT Ketua Subkelompok Ketahanan S-Bank Polkota Administrasi Jakarta Timur. Dan kemudian yang kami hormati Mayor TNI Zainal Arifin selaku Pabandawan Amsterdam Jaya. Selamat bergabung Bapak. Tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Alfitra SHMO selaku Ahli Hukum Pidana. Dan tentunya tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati jajaran Forum Pembelajaran Kebangsaan DKI Jakarta dan komunitas masyarakat jajaran Polda Metro Jaya yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir pada acara kali ini. Puji serta syukur yang kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan juga karunia-Nya, kita masih bisa dipertemukan di dalam gedung SG2 Asrama Haji dalam rangka menghadiri acara kegiatan silaturahmi kebangsaan Polda Metro Jaya dengan Forum Pembelajaran Kebangsaan DKI Jakarta dan komunitas masyarakat dengan tema tingkatkan semangat perjuangan bangsa dalam memperingati HUT kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir dimohon untuk dapat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya membacakan untuk kebutuhan masyarakat Polda Metro Jaya yang seyogyanya hadir. Lalu pada pagi hari ini ada kegiatan lain yang cukup besar dari beliau, dan setelah itu saya akan ikut bergabung dalam rangka mengantisipasi rencana demo besok untuk lain sekali. Kemarin sudah ada demo, sekarang besok acara demo lagi, yaitu dilakukan di Jakarta. Yang saya hormati para narasumber, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dari wakili Asdam Jaya, Ahli Hukum Pidana Bapak Dr. Alfitra nanti hadir. Kemudian rekan kami dari Birbimas, Ketua Forum Pembelajaran Kebangsaan DKI Jakarta beserta perwakilan dari 34 provinsi dan 3 di provinsi DKI Jakarta dan para ketua komunitas. Tadi pada saat absen Kalimantan Timur ada apa? Alvin nggak ada ya? Ada acara. Bukan saya pernah dikasih Alvin. Alvin, yang ada kabar ya? Kabar Kalsel. Wah, yang saya dikasih Alvin belum Kalsel nggak ada. Meja masih. Biasa bukan di sini Pak Bos. Makan Pak Buyu Pak. Tadi kan ada. Di sini ada. Ikan haluan itu ikan gabus kalau gitu ada. Pertama-tama, oh ya Bali ada? Belum ada. Saya aja yang mewakili Pak. Saya mewakili dari Bali atau Provinsi Bali, suku Bali. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah bahwa kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dengan tema kita tingkatkan semangat perjuangan bangsa
dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-45 tahun 2025. Dalam tema ini adalah sebagai pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hanya melakukan suatu proses perjuangan terus-menerus menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat dan segala bidang. Silaturahmi ini adalah wujud nyata dari semangat persatuan kita bersama di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan kita bahwa kita harus tetap bersatu dan bersatu Indonesia. Dan semangat inilah lahir kekuatan besar yang mampu membangun bangsa, menjaga kedaulatan dan menatap masa depan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, dalam suasana yang penuh semangat nasionalisme ini, kita berkumpul dalam kegiatan silaturahmi kebangsaan, sebuah momen yang penting dan tidak hanya menjadi ajang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-40 tahun 2025, tapi juga menjadi wadah penguatan hubungan dan sinergi antara forum pembangunan kebangsaan dan komunitas dengan Polda Metro Jaya, khususnya fungsi pembinaan masyarakat. Lima sebagai fungsi pembinaan masyarakat dan Polri memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kemitraan, menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat persatuan nasionalisme. Forum pembangunan kebangsaan dan komunitas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun wawasan kebangsaan, menangkal radikalisme dan intoleransi, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan bangsa di tengah arus globalisasi. Melalui kegiatan silaturahmi ini, kita ingin memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam menjaga kondisivitas sosial dan memperkuat persatuan. Mari kita wujudkan peringatan kemerdekaan ini bukan hanya sebagai seremonial, tapi juga sebagai momen untuk memperteguh komitmen kebangsaan. Kita ingin menunjukkan bahwa semangat membangun bangsa yang terhadap yang terus hidup dalam kerja dan nyata yang kita lakukan. Baik melayani masyarakat, membangun solidaritas sosial, mengedepankan nilai gotong royong dan menanamkan cinta tanah air kepada generasi muda. Para hadirin sekalian, demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam memberikan diri kepada masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menyampaikan sedikit yang mana kita sama-sama meningkatkan tentang pemahaman kita tentang bela negara. Dalam hal ini kami tidak membuli atau menceramahi, tapi mari kita sama-sama saling merefresh, meningkatkan kembali tentang pemahaman kita sehingga rasa cinta kita kepada tanah air ini semakin meningkat dan terjaga. Lanjut Pak. Mohon izin Bapak-Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau dibilang tak kenal maka tak sayang. Nah inilah kami sedikit biodata kami. Kami sendiri, saya sendiri ini adalah asli putra Bekasi Pak. Bapak Ibu sekalian, putra Bekasi. Saya lahir di Bekasi. Saya notabene saya bukan di akademi Pak ya, walaupun pernah coba akademi tidak berhasil memilih, tapi alhamdulillah daripada tidak kerja, alhamdulillah jadi tentara juga. Alhamdulillah jadi tentara juga. Dan alhamdulillah bisa perwira juga, mohon izin bukan sombong. Sama juga alhamdulillah berkah dari Yang Maha Kuasa saya juga bisa perwira, dan tentunya ini saya sangat bersyukur. Dan alhamdulillah juga saya bisa sampai pamen. Ini juga rasa syukur saya tidak terhingga. Jadi walaupun usia sudah tua Pak, yang rasanya juga kira-kira gitulah. Walaupun saya tidak seperti kayak akademik, makanya dibilang istilah itu pada waktu kami sekolah itu Akmil tahun sekian, kalau di tentara gitu kan Pak, saya bilang Akmil Pak, saya bilang Akmil 2009, bingung gumil kami, dosen kami, Akmil tahun sekian udah tua gitu kan, saya bilang akhir di militer, apa tahu semua ini kan, Akmil juga tapi akhir di militer Pak, kan gitu. Kalau udah ketawa karena rata-rata yang sama-sama sekolah muda-muda, ya kan dari Taruna kan, saya sekolah udah tua gitu kan, udah tua tapi dipaksa juga, ya udah mau gimana lagi, mungkin jangan seperti itu, saya syukuri alhamdulillah. Nah ini sekelumit tentang riwayat hidup kami. Kalau penugasan saya pernah mengangkut di Ambon dulu Pak. Terakhir saya di Papua. Nah disitulah saya terakhir itu saya meninggal. Tinggal satu-satu itu saya meninggal.
pulang pun dalam keadaan sedih. Anggota saya juga meninggal, tapi alhamdulillah bukan meninggal karena ditembak Pak, karena kena malaria. Tapi ya saya shock juga sama, karena ada yang hilang dari diri saya, karena anak buah saya kan. Nah itu salah satu contoh, apalagi yang ketembak. Kalau yang ketembak, ditinggal saya yang di Jawa Timur itu meninggal karena ketembak Pak. Itu lebih shock lagi kalau ketembak Pak. Bagaimana pertanggungjawaban kita sama istrinya yang punya istri. Gitu. Jadi saya jujur pada waktu kembali waktu itu meninggal dalam kondisi bukan tembak, malaria, saya nangis Pak. Pada waktu dijemput sama keluarga diterima di Satuan itu, saya nangis Pak. Kenapa? Ya tentu kita melepas itu sama keluarga kita, sama anak kita. Tapi saya membayangkan anak buah saya meninggal, punya anak dua, istrinya, aduh hancur hati saya. Gak bisa menanyakan kata-kata Pak. Nah itu berarti kita jadi pemimpin seperti itu, tanggung jawab besar, walaupun itu takdir Tuhan, tapi itu bagian dari diri kita yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja Pak. Gitu. Berikut ini cukup panjang, saya kemarin juga 13 tahun saya Pak di Sumatera Pak. Ada orang Sumatera sih Pak? Pak Sumatera mana Pak? Gue jambi. Bapak di mana Pak? Depri. Oke, mantap. Bapak mana? Dulu? Wah, oh iya. Tapi saya nggak bisa bahasa Minang Pak, saya di PLN Pak. 13 tahun, karena saya di Kerangkeng Pak, Juli di Satuan Tempur saya, 12 tahun saya. Jadi kalau di Satuan Tempur itu ya di dalam aja, di dalam rusak aja di dalam kayak di Kerangkeng. Kalau sebentar itu paling hanya belajar, ngantri siri minggu, habis itu kemana panggil, ya segera kumpul lagi. Jadi waktu itu susah lagi Pak. Gitu. Tapi alhamdulillah anak saya lahir di sana juga di Minang. Bahkan anak saya yang tadi, saya main itu pandai bahasa Minang. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak, saya diberi anugerah juga bisa sekolah lagi, walaupun dipaksa-paksa, dan alhamdulillah bisa kembali lagi. Sekarang saya bertugas di Kodam Jaya di staf teritorial di bawahnya Bapak Pandang, stafnya Bapak Kasdam. Nah, identik dengan kegiatan kita seperti ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang mana notabene STER ini adalah ya semua kegiatan teritorial, yang mana teritorial ini menjadi fungsi utama Pak. Semua kegiatan, makanya tidak ada libur. Mau jam berapa aja, ada jam nikah, mau ada banjir, mau semuanya. Mau masalah sembako, mau masalah beras, mau masalah padi, semuanya dikatakan. Bayangkan lah, pusing. Yang paling pusing adalah kodim. Jadi sebelumnya saja Pak ya, sebagai gambaran. Lanjut Pak. Nah ini Pak, sedikit mari sama-sama kita merefresh kembali tentang pemahaman kita, sehingga rasa cinta kita di negara kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kuat dan bertambah terus. Bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi juga tentang partisipasi aktif setiap warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Ini juga mencakup berbagai aspek mulai dari pendidikan, sosial hingga budaya, forum-forum kebangsaan, hadir sebagai wadah penting untuk mengintegrasi keberagaman dalam semangat bela negara. Jadi bela negara ini menjadi Bapak Ibu sekalian bukan hanya miliknya TNI dan Polri sebagai fungsi utama, tetapi milik kita bersama. Nah ini jadi sejatinya kami ini juga akan satu Pak. Masa hebat jadi tentara ini juga kuat, apa masyarakat, apa forum, apa ormas, semua elemen masyarakat. Jadi semua ini kewajiban kita untuk melaksanakan bela negara tentunya diatur dengan undang-undang. Lanjut Pak. Nah peraturan perundang-undangan Pak, dalam bela negara sudah diatur dalam undang yang pertama dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27, yang mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Nah, diatur nih secara keseluruhan. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kita juga bukan hanya milik Polri sama TNI, masalah keamanannya juga di dalam. Bukan hanya bela negara ini, keamanan kita bersama. Tidak akan mampu Polri, tidak akan mampu TNI. Ya kan? Coba aja masyarakat bersatu semuanya. Mampu nggak TNI? Tidak akan mampu. Ya. Contoh urusan main, urusan main di sini Pak. Urusan main di sini. Tahun berapa itu? 98. Sampai saya tidur di aspal gimana? Luar biasa. Bayangkan kalau negara kita kejadian lagi kayak gitu, gimana kita? Mundur lagi Pak. Betul kan? Nah, itu salah satu contoh pendidikan bangsa kita ya, perjalanan demokrasi kita. Namun itu kita pakai Pak sebagai pendewasaan kita sebagai warga negara. Mudah-mudahan kita semakin bagus. Yang berikutnya lagi, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, sama saja isinya Pak ya, sama isinya. Ya kan, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembela negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
gitu. Diatur. Tidak berarti bela negara semuanya diatur. Kalaupun kita perang, duduk langsung perang, tentunya dilatih dulu. Yang belum bisa nembak mungkin dilatih nembak dulu, kan gitu Pak ya. Betul nggak Pak? Kalau di dadanya harus dilakukan, bukan hanya di TNI sama Polri sebagai komponen utama. Bapak-bapak itu nggak dilakukan lagi. Kalau udah di nasionalismenya diusik, itu nggak Pak? Nah itulah hebatnya bangsa kita. Yang berikutnya lagi, Undang-Undang RI tahun nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, ini diatur lagi sama pasal 1, pasal 1-nya, pasal 1 ayat 1-nya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha bela negara yang dilakukan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Kayak inilah pembinaan yang kita lakukan. Seperti ini juga termasuk untuk menumbuhkan, untuk menghidupkan kembali yang namanya semangat, betul nggak Bapak-Bapak? Supaya pelihara terus, bahkan selalu meningkat. Yang berikutnya, pelatihan dasar militer secara wajib. Nah, pelatihan dasar militer secara wajib ini kalau negara sudah panggil, seperti kejadian kayak di Rusia, ya kan? Tentara juga udah habis, ya udah diwajib militer, direkrut semuanya, dilatih secara singkat, di mananya rakyat kami ini bisa berperang. Kalau kita berperang Pak, mau berantem aja, berantem aja, kalau nggak ada pusing kan bingung, betul nggak Pak? Dikasih senjata ini gimana nembaknya, bingung kan? Ya ini mah dikasih tahu dulu lah kan caranya ya kan? Kalau masalah mahir sambil berjalan, tapi paling dikasih dasar apa? Nembak ini seperti ini, begini. Kasih senjata, ayo kita perang. Ini mah saya lemah, yang memimpin dibidik musuh. Nah bapak-bapak ini pasnya tahu musuh nembak, sama juga itu. Kira-kira gitulah ilustrasinya. Lanjut, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Di Polri juga sama, Polri TNI sama. Ya alhamdulillah kebetulan perjalanan hidup kami, saya lewat TNI. Nah, kami dididik khusus memang sebagai alat pertahanan negara. Nanti bapak-bapak ibu sekalian pun ada kesempatan, tinggal situasi dinamika di lapangan. Kira-kira gitu. Nah, berikutnya lagi adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Ini kita profesi kita masing-masing, mohon izin bapak-bapak ibu sekalian. Yang pedagang jadi pedagang, jadi guru, jadi bidan, jadi bidan. Nah, kalau tentara aja hidup sendirian sama polisi kira-kira gimana? Betul nggak Pak? Ya, jadi itu bagian daripada bela negara, mengisi kemerdekaan. Jadi jangan merasa kecil. Makanya mohon izin bapak-bapak, saya mah cuma jadi pedagang, saya cuma jadi ini Pak. Saya marah itu. Kalau lagi naik ojek atau marah saya Pak. Jangan seperti itu saya bilang. Kebetulan aja saya ini jalan hidup saya dari yang maha kuasa jadi TNI. Bapak juga sama gitu. Kalau ada bapak saya naik motor itu susah nih, naik ojek saya bilang. Kalau itu bayar iya. Jadi kita sama semuanya Pak. Nah itu salah satu contoh bayar ilustrasi. Silakan seperti itu. Yang berikutnya nilai dasar bela negara sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara. Inilah ya nilai-nilai daripada bela negara, cinta tanah air, ya kan, bangga dengan bangsanya, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah itulah makanya kita harus kita dengungkan terus, ya kan? Itu yang harus kita semangatin terus, nilai-nilai tersebut sehingga jangan sampai digandasi, mengalami penurunan. Contoh, ya kan, kekayaan alam dirampok orang jadiin aja, itu termasuk budaya kita ya kan Pak. Kayak kemarin budaya kita apa tuh Pak, izin yang di Malaysia diklaim itu apa ya? Apa ya? Nah itu termasuk itu Pak. Nilai-nilai bela negara itu Pak. Jangan sampai budaya kita diambil orang, jangan sampai budaya kita hilang, jangan sampai budaya kita terkontaminasi sama budaya luar. Nah itu disiplin. Tentunya kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mahasiswa ya disiplin dengan kita kuliahnya. Kalau kita dagang ya disiplin dengan kita dagangnya. Disiplin semua kehidupan kita. Itulah nilai-nilai daripada bela negara, nilai-nilai daripada Pancasila. Jadi itulah kemampuan awal bela negara. Disiplin sesuai profesinya masing-masing. Lanjut Pak. Ya sama ini, yang tadi udah disampaikan lanjut. Nah, apa itu forum pembangunan kebangsaan? Adalah lembaga yang dibentuk di tingkat pusat dan daerah yang sama Pak ya. Ini kan dibentuk
ada naungannya, betul Bapak ya? Punya tujuan, punya maksud, punya sasarannya apa. Tentu saya yakin itu semuanya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini sangat luar biasa, ya. Nah, sebagai wadah aspirasi menampung menyambut ide tentang persatuan. Nah, inilah kita agen-agen Bapak-Bapak Ibu sekalian. Contoh, ini coba Pak. Ya, walaupun saya tidak terlalu ini sekali. Contoh, ada Betawi Pak. Di kampung saya itu kampung Mustika Jaya, sebelahnya Jati Mulia. Yang di situ mungkin ada orang masih sini Pak. Ada. Nah, dengar nggak topeng Adri? Nah, itu tetangga saya itu Pak. Tetangga saya. Ya kan? Ondel-ondel. Kan kalau nggak salah, kalau sama Haji Bokir dulu ya, Besanan, nggak usah lupa tuh masih anak-anak saya. Ketemu generasinya penerusnya itu anaknya itu, bapak-bapaknya itu tinggal tetangga saya itu. Ya kan? Nah itu bagi aspirasi ya kan, dengan budayanya, karena agama keanekaragaman budayanya dipelihara. Ya, tetaplah bangga dengan budaya nasional kita, kearifan lokal kita itu dipelihara. Nah sekarang generasi muda kita terpanggilnya itu Pak. Saya waktu saya di Payakumbuh mau izin Pak, ada namanya batik. Batik apa? Silukan itu? Daerah Suwini itu apa namanya itu? Saya lihat ini kok mana Pak? Yang tua-tua aja Pak di situ. Yang tua-tua aja. Yang teman tenunnya semua tua semua. Karena mengajar generasi muda ini sangat sulit, eranya beda. Nah ini Pak, sama-sama kita Pak. Jadi jangan sampai tidak ada regenerasi apapun bidangnya itu bagian daripada ketahanan nasional Pak. Nah ini aja Pak ya. Karena anak muda sekarang kan udah masing-masing itu nggak Pak ya, agak susah. Mungkin jujur anak saya sendiri pun susah, ya kan? Eranya udah beda. Kalau dulu HP-nya nggak ada, betul nggak? Ya kan? Banyak nurut, banyak ini. Karena anak sekarang agak susah Pak. Kalau menurut dia nggak pas, nggak mau, susah. Bisa berantem saya lawan anak saya sendiri gitu kan? Nah itu contoh Pak. Jadi ayo sama-sama Pak ya, kita lestarikan budaya kita ini. Ajak generasi muda kita ini jangan sampai lupa dengan warisan budayanya. Yang mohon izin yang punya semangat, yang mudanya nggak ada yang ngajak. Terus nanti kalau kita udah nggak ada lagi siapa penerusnya? Nah ini Pak, mohon izin, ayo Pak kita hidupkan lagi Pak. Jangan sampai budaya-budaya seperti ini kan, mohon izin Bapak ya. Komunitas di sini ada dari Kalimantan, di mana berdampingan, bersatu padu sehingga hidup rukun. Nah itulah luar biasanya Indonesia. Coba bayangkan kalau kita bertikai Pak. Nah, kalau kita bertikai kayak gimana negara kita? Pasti akan hancur ketahanan nasional kita. Dari pelaku musuh mudah menyerah. Mendorong penggunaan antar kelompok masyarakat. Nah, etnis budaya ini apapun dia, komunitas, ya itu bagian daripada keanekaragaman bangsa kita. Kayak Pak Jaja bilang, saya pernah diundang sama komunitas motor. Itu kan salah satu aspirasi penyaluran. Yang mana itu ada tujuan yang positif. Jangan kita a priori atau nggak mau gitu kan dalam pandangan contohnya apa sih kumpulan ini kan ada paham-paham seperti ini Pak ya, manusiawi memang sifat manusia. Tetapi itu adalah bagian daripada keanekaragaman kita Pak, budaya kita. Contoh, ini boleh Pak, pernah saya alami di Papua sana. Komunitas saya sedang membuat pangan. Yang notabene bukan dari tanah kita Pak, banyak tanahnya enak subur di sana, cadas Pak di Papua itu. Komandan saya ini saya cerita, nggak boleh jauh-jauh, kalau jauh-jauh nggak aman, belum bensin soalnya. Atas yang kedua yang paling utama keamanannya, kalau di tengah jalan bagaimana? Komandan enak aja ngomong, udah kalau kamu bertahan tanahnya depan pos dulu, pos potis. Pas saya cari Pak karang semua Pak, ya ada tanahnya, gila saya bilang dalam hati, mana mungkin ada berdasar dasar, nggak mungkin tanam di sini saya bilang kan. Gimana nih? Tapi ada tanahnya Pak, tapi dengan semangat yang kuat, kemauannya kuat, alhamdulillah Pak bisa panen raya Pak. Dan yang sekarang jadi panen itu hadir, semangka, melon, cabai, kawit, jagung, alhamdulillah, paya California. Nah, salah satunya Pak, kami mendapat bantuan dari mana Pak? Ada komunitas Pak. Ayo, komunitas apa itu kalau saya lupa? Komunitas apa itu? Motor kalau salah. Datang, ya kita dengan teritorinya Pak, kami begini. Udah Pak, saya bantu pupuk Pak, saya pukulan ini. Hasilnya Pak, tidak kita jual setelah panen ya kita bagi-bagi semuanya ke masyarakat Papua yang dekat-dekat situ. Dengan harapan masyarakat setempat itu terdorong untuk mau bercocok tanam, kita kasih ilmunya. Jadi budaya-budaya yang kebetulan kami bantu dari Minang, cara bikin keripik, cara bikin sampai gimana caranya masyarakat kami itu belajar, sampai mencari bahannya, sampai dia cara memasaknya, sampai mengemas, sampai penjualan, supaya
kita punya kepentingan untuk membawa adat dari sana yang mana punya nilai positif dan bisa dinikmati masyarakat Papua. Minimal kalau dia bisa mandiri sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, itulah salah satu tugas kami, Pak, bukan hanya bertemu. Ini contoh. Nah, contohnya salah satunya dari komunitas berperan. Maka cukup luar biasa. Karena ini batu bibit dari dinas, mau ini batu juli batu bibit, Pak. Walaupun kami bawa bibit dari sana. Waktu udah Pak pakai traktor besi Pak jadi juli, ternyata apa Pak? Yang tadi kita ini traktor orang patah semua kena tangan kan. Udah nggak usah jalan, udah pakai lidi saja, pakai lidi kami Pak. Tangan sedikit pakai lidi. Ini contoh mendidik kita pengalaman. Inilah keanekaragaman yang mana kami juga dapat dukungan dari komunitas, dari Pemda, semuanya Pak, elemen bangsa. Betapa indahnya, betul nggak Pak? Betapa indahnya kalau kegiatan itu dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, dengan niat yang tulus, akan indah akhirnya. Dan tentunya kami menjadi amal ibadah kalau Pak mendidik, kalau Pak Ustaz tidak mendidik kita dulu. Lanjut, penciptaan kerukunan, mencegah konflik dan memupuk toleransi. Nah, mencegah konflik. Dari zaman dulu kita kan sama-sama mendidik bahwa kita sama-sama belajar, betul nggak Pak? Diadu domba, betul nggak Pak? Masyarakat komunitas luar yang tidak suka sama kita, bagaimana cara kita diadu domba? Contohnya, mendidik pernah kejadian dulu, tapi saya tidak ada di dalam. Kejadian dulu di Kalimantan pernah terjadi, di Ambon, termasuk saya di Ambon terjadi Pak. Antar Islam sama Nasrani. Bukan jelek Islamnya, bukan jelek Nasraninya, individunya. Contoh, yang Nasrani nyolong dibilang apa? Agama Nasrani ini. Yang Islam nyolong dibilang dilarikannya ke agama salah. Akhirnya perang Pak, perang Pak. Itu salah satunya saya tadi itu melawan Maluku. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, integrasi bangsa susah untuk menyatukannya. Maka disinilah mendidik bapak-bapak ibu sekalian, baik dari komunitas maupun dari forum hubungan pembauran kebangsaan, nah mencegah konflik, komunikasi yang baik, terus memupuk toleransi. Ya mungkin forum-forum ini sangat terbatas bapak-bapak ibu sekalian, karena tentunya kaitan dengan anggaran. Namun kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan di wilayah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, itu pun salah satu forum untuk memupuk toleransi. Oh ini suku dari Sumatera, oh suku dari Kalimantan, oh ini dari komunitas apa? Komunitas ini ada di ini, kita perlu bantuan, kita undang komunitas ini untuk ayo sama-sama kita bikin lapangan bola, bisa kan? Betul kan? Iya bisa. Komunitas. Nah ini jadi semuanya berperan dan punya nilai yang sama. Lanjut. Peran EPK melayani simpul persatuan, mediasi konflik. Nah, EPK berperan aktif dalam menyelesaikan potensi konflik sosial yang dibagikan perbedaan suku atau agama melalui dialog musyawarah. EPK membantu menemukan solusi damai. Ya, namanya kita hidup Pak ya, bertetangga, bermasyarakat, tentunya ada perbedaan pendapat. Harapannya ya ini forum ini yang sudah punya nama bahasa bisa mengajak untuk apa? Mencari solusi, bukan sebaliknya. Menciptakan perbedaan. Kalau ada kejadian masalah ini, oh dari forum ini dia membantu. Oh ada masalah ini dia musyawarah. Oh ada kegiatan ini dia gotong royong. Oh sangat luar biasa. Terus melakukan pendidikan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya persatuan bagi generasi muda dan masyarakat umum. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu apa Pak? Rasa persatuan, rasa cinta tanah air, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Walaupun itu sulit Pak ya, teori memang sulit itu Pak. Kami sendiri pun sulit. Tapi ya seperti kayak kita, arahnya kita ke sana, mengutamakan itu. Contoh aja Pak, kalau kita berpikir saya ego di masyarakat, kira-kira terima nggak Pak? Terima nggak? Kami tentara contohnya, ya kami tentaranya, tapi sifat egonya nggak mau tahu, nggak mau bermasyarakat. Contohnya seperti oknum katakan, pasti nggak disukai sama masyarakat, betul nggak Pak? Itu sama juga kita punya tenaga, ini orangnya susah kali sih, susah jadi pusing, keras kepala dan sebagainya, disukai tenaga nggak itu? Ya, hanya orang yang hatinya ini aja mungkin dimaafin, tapi kan tidak semua seperti itu. Contoh sikap-sikap yang tidak intoleran, yang hanya berpikir hanya sempit. Nah, mudah-mudahan kita selalu berkembang terus rasa kita ini. Untuk apa? Wawasan kebangsaan kita itu tumbuh terus, rasa cinta itu tumbuh terus, persatuan kita itu tumbuh terus. Ada sedikit konflik dan sampai besar, gimana cara selesaikan dengan damai. Ada
ada perbedaan didiskusikan, ada kegiatan digotong royongan. Nah inilah udah mulai memudar Pak, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dengan pertumbuhan apa nih? Pembangunan yang begitu besar, sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Lanjut, mendorong partisipasi komunitas, mengajak komunitas lokal untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan bela negara seperti bangun sosialitas teknis atau festival budaya. Nah, kalau di biasanya di daerah kayak mana di Bekasi tuh ada namanya apa namanya dongdang, apa ya? Nah, mungkin di mana di daerah ibu di mana Bu? Di mana ibu? Ibu masih orang Jawa, ya mungkin bisa juga, ya kan festival komunitas orang Jawa di situ budaya apa, ya kan? Nah itu jadi apa? Warisan budaya dipusatkan. Itu contoh. Festival budaya. Nah ini yang mulai apa? Kalau tidak ada inisiatornya, tidak ada pendorongnya, mulai memudar. Nah makanya inilah agen-agen yang Bapak Ibu sekalian hadir di sini, mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas untuk punya gagasan seperti itu. Tidak hanya mengandalkan kami TNI Polri. Nah kita sama-sama kira-kira begini. Lanjut. Kontribusi komunitas lokal dalam bela negara. Selain MPK, komunitas lokal memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam bela negara di tingkat akar rumput. Mereka adalah cerminan langsung dari keberagaman dan persatuan bangsa. Penguatan jaringan sosial, membangun ikatan sosial yang kuat antara warga negara, menciptakan kebersamaan dan gotong royong. Nah, ini kan nilai bagus Pak. Yang tadi saya sampaikan di awal. Ini mulai memudar. Bukan salah kita Pak ya. Ya namanya semangat itu ada naik dan turun. Harapannya Bapak Ibu dan sekalian ini menjadi garda terdepan untuk sebagai inisiator mengajak itu berperan meramaikan, insya Allah itu akan menjadi apa? Kebanggaan, menjadi ketahanan nasional kita. Ya, karena kalau masyarakat yang kondusif tahan ketahanan daerah, coba aja daerahnya seribu terus, kampung sering perang terus, kira-kira aman nggak? Nah, coba. Kalau daerahnya udah nggak aman, ketahanan nasional juga hancur. Ketahanan nasional suatu kondisi dinamis, ya berisi keuletan, ketangguhan untuk membangun kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Udah jelas dari luar tuh banyak lah ya kan, ya kan, budayanya udah sekarang kayak gimana, terus apa? Ya banyak lah. Yang dari dalam contohnya apa? Yang dari dalam banyak Bapak Ibu sekalian. Di masa di luar kita aja lah. Contoh banyak narkoba, betul nggak? Banyak perkelahian, banyak pencurian, banyak pembegalan, banyak apa lagi di situ? Nah, itu melemahkan ketahanan kita. Nah, bagaimana solusinya? Nggak bisa hanya Pak Polisi, nggak bisa hanya Pak TNI. Yang mungkin situ bisa bikin siskamling. Mungkin di situ apa kira-kira ini yang harus pengamanan bagaimana? Nah, tentunya ini gabungan daripada komunitas baik budaya maupun komunitas lainnya punya ide-ide dan semua itu dihargai. Lanjut. Sinergitas MPK dan komunitas sebuah contoh nyata. Di sebuah kota di Jawa Barat, MPK bekerjasama dengan berbagai komunitas agama, etnis untuk menyelenggarakan festival pembauran budaya. Acara ini menampilkan tarian, musik kuliner dan beragam latar belakang berhasil menarik ribuan pengunjung. Nah, ini kan jadi apa nih Pak? Kira-kira Bu? Kalau setiap ada pesta kira-kira jadi apa nih? Bisa untuk menguatkan agama budayanya, betul nggak? Pedangnya juga berdampak tinggi, betul nggak? Daerah itu juga jadi terkenal, betul nggak? Bahkan kalau itu udah lama bisa menjadi apa? Warisan budaya banyak, turis juga datang. Nah, ayo Pak, mari sama-sama kira-kira apa yang hilang selama ini? Mungkin waktu saya kecil dulu ada kegiatan gini nih, kita timbulkan lagi. Bisa nggak kita timbulkan di usia kita kayak gini, kita ajak generasi muda sehingga itu muncul. Kan luar biasa tuh. Syukur-syukur itu menimbulkan berapa menjadi besar. Inisiatif tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga menjadi ajang dialog antar umat beragama, mematangkan stigma dan membangun jembatan persahabatan hasil indeks kerukunan sosial di kota tersebut meningkat signifikan. Yang saya bilang tadi Pak Munijin, ini menjadi ketahanan daerahnya bagus, kuat. Jadi ada rumput di kita aja mental, mau ada orang ngadu domba dikit, nggak bisa, nggak ada bohong itu, betul nggak? Nggak bisa itu. Perang antar kampung di urusan kita aja perang kampung. Tapi kalau ketahanan kampung itu udah kuat, akan bisa. Kenapa? Bapak-bapak Ibu sekalian agennya udah kuat semua, tidak akan terprovokator, tidak akan terpengaruh, bahkan menjadi inspirasi, bahkan menjadi motivasi untuk mencegah itu. Ayo sama-sama kita bikin seperti itu sehingga minimal ketahanan
daerah kita itu kuat. Jakarta kuat, kabupaten kuat, kota kuat, kecamatan provinsi kuat sampai. Bayangkanlah kalau terjadi perang antar kampung, ada yang meninggal, betul nggak? Seperti kayak di Papua mungkin ya, konflik, kalau ada yang meninggal susah. Ada penyebabnya mungkin kayak kita sepele, ya kan? Contoh ada Mali, tangkap dipukulin, ya kan? Umurnya apa di politisi, kayak kita terima kampung sebelahnya, ada dia mati. Tapi nggak boleh juga kita hakimi rakyat, kita serahkan kepada apa yang berwenang. Lanjut. Keluar, dukungan pemerintah komitmen terhadap penguatan EPK yang meminta penguatan Indonesia untuk edukasi dan kampanye positif generasi muda, potensi besar generasi muda dalam bernegara. Nah, ini salah satu bentuk komitmen Pak ya. Mungkin mohon izin Pak Jajuli, mungkin juga di Kesbangpol juga mungkin ada program-programnya Pak ya. Kamu juga kurang memahami. Saya yakin itu pasti ada yang biara. Termasuk ini juga Polri seperti mudah-mudahan nanti pada beliau juga ada seperti ini Pak ya. Bisa kami lapor ke Kasden. Ini sebagai ajang silaturahmi kita dalam memperkuat ketahanan nasional kita dalam semangat kita dalam bela negara. Ketepatan sumber daya dan SDM yang belum optimal. Ini yang bisa cermati Pak, generasi muda. Ayo Pak ini Pak, mau izin Pak ya, ibu-ibu sekalian. Kebanyakan generasi tuanya semangat, generasi mudanya kurang. Nah ini menjadi PR kita bersama Pak ya. Ayo gimana nih ngajak generasi muda, gitu kan? Mungkin dia sibuk kerja, mungkin dia ini ya, mungkin gimana caranya dicari sehingga muda tua kita berbang. Jadi bukan hanya milik yang sudah jumlah saja, supaya sebagai generasi. Jadi semua tataran umur ini bisa ikut. Karena ini calon pemimpin kita generasi muda ini. Contoh, jadi wali kota, betul nggak? Jadi wakil wali kota, jadi anggota DPR yang menentukan kebijaksanaan semuanya, jadi gubernur. Itu berasal dari mana Pak? Kan dari kita juga, betul nggak? Nah itu, mudah-mudahan mungkin dia awalnya masih muda ya, sama yang bapak-bapak. Bagus dia, komunikasi bagus, kegiatan yang bagus, pengabdian yang bagus, dipercaya sama masyarakat. Mungkin bisa jadi kepala desa. Contoh udah banyak di YouTube. Pak desa sama Pak, siapa namanya? Ah, itu salah satu contoh. Itu luar biasa, betul nggak? Masyarakat bisa menikmati langsung, Pak. Bayangkan. Itu contoh nyata. Ada masih banyak contoh-contoh yang bagus. Tantangannya ini tantangan kita Pak ya. Keterbatasan sumber daya, dana dan cenderung optimal. Nah ini menjadi kendala nih Pak. Di mana-mana apa? Dana sumber daya manusia yang belum ada. Bicara dananya dari mana? Nah ini kan menjadi PR, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Cuma izin lah Pak, datang ini juga mudah dana. Tapi kita jangan berpikir di sini juga Pak ya. Contoh ini mah siklus kecil di lingkungan kita aja lah ya. Aku sekedar kumpul hanya kopi saja, tapi udah salah satu forum juga, betul nggak Pak? Iya. Terus apa lagi? Sumber daya manusianya. Ya sumber daya manusianya. Kita tidak hanya harus berpangkatnya tinggi, pendidikannya tinggi, betul nggak Bapak? Iya kita rangkum semuanya. Kalau kita memandang itu nanti jadi apa? Perbedaan. Terus minimnya informasi dan hoak apa? Disinformasi dan hoak. Kalau mencablah akibat berita maknanya saya bilang tadi Pak ya. Kalau kita udah kuat nggak akan bisa masuk. Percaya betul nggak Pak? Nggak akan bisa masuk karena udah kuat. Antar umat agamanya kuat, toleransinya. Antar budayanya kuat, saling menghargainya. Antar komunitasnya kuat, terjalin semuanya. Bisa masuk lagi kira-kira itu? Tidak akan bisa masuk. Nah, berarti kita inilah yang menyambungkan bapak-bapak sekalian supaya itu semua terintegrasi, supaya semua itu bisa nyambung talinya. Jadi bukan hanya sekedar contoh izin. Komunitas motor ini saja, ya kan? Asik dengan komunitas motornya saja, betul nggak? Dia ekspansi. Wah, saya bisa juga berkoordinasi dengan budaya, kearifan budaya. Saya bisa komunikasi dengan komunitas yang lain. Apa bentuknya? Bentuknya di sana. Nah, jadi contoh. Nah, itu salah satu contoh. Jadi tidak hanya sempit di komunitas sendiri, tapi ekspansi keluar. Masih banyak di sekitar kita. Oh, ini ada forum ini, ada forum ini. Kita satukan, kita silaturahmi. Nah, itulah yang menjadi kita kuat dan tidak akan masuk ini. Nah, jangan masuk. Mohon izin komandan. Ayo Pak, membangun ketahanan nasional sama ini. Terus, yang saya bilang tadi sudah masuk, lanjut. Setiap langkah kecil kita dalam langkah persatuan adalah wujud nyata bela negara. Jadilah agen perubahan di lingkungan Anda. Nah, yang saya bilang dari awal. Jadi kita jadi agen perubahan. Bukan ini Pak, semampu kita aja. Mampunya kita ngumpul berapa orang ngumpul, mampunya kita gotongin berapa orang mainkan. Bisa berpikirnya terlalu tinggi. Mudah-mudahan dengan dari yang kecil itu menjadi besar. Lanjut.
banyak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya sehingga semangat kita, dedikasi kita dalam bela negara ini semakin meningkat. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, hadirin yang berbahagia. Ya, saya coba ketika saya bilang semangat pagi, maka jawabnya pagi-pagi 3 kali. Setelah itu luar biasa, kata luar biasanya. Setelah itu tepuk tangan tidak berhenti-berhenti Pak, sampai saya tarik, baru berhenti. Bisa? Bisa? Karena yang hadir di sini orang-orang hebat semua, orang-orang yang sangat-sangat tokoh semuanya. Bisa semuanya? Oke, kita coba. Semangat pagi! Bukan, nama saya Muhammad Jajuli, tadi sudah disebutkan oleh MC. Nama saya Muhammad Jajuli. Saya tugas di Kesbangpol Kota Mitrasi Jakarta Timur. Saya di sub kelompok waspada. Jadi kalau saya biasanya berbicara tentang waspada, 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 waspada. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya suruh berbicara tentang silaturahmi kebangsaan. Berbicara tentang silaturahmi, sudah bisa mulai saya berbicara? Boleh? Boleh. Tadi sudah paparan Pak Mayor itu luar biasa. Saya bilang tadi saya bilang Pak Mayor, Pak Mayor saya udah bisa berbicara karena FPK tadi sudah dikupas tuntas sampai ancamannya, tantangannya, ya kan, hambatannya sudah disampaikan semuanya. Setidaknya saya berbicara tentang silaturahmi kebangsaan. Ketika berbicara silaturahmi, ada silaturahmi yang sangat-sangat dirindukan ketika mau mendatangi bulan Ramadan. Itu silaturahmi yang sangat-sangat dirindukan. Orang sudah ngumpulin uang, sudah menyimpan uang untuk datang bersilaturahmi kepada apa? Kepada orang tua, tokoh masyarakat untuk bersilaturahmi. Nah, kesempatan pagi hari ini silaturahmi apa bukan kita ini? Silaturahmi apa bukan? Oke, silaturahmi. Kalau silaturahmi, apakah semuanya sudah berjabat tangan apa belum? Ada yang bilang belum, ada bilang iya. Nah, kesempatan silaturahmi pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya boleh bertanya? Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu sekalian? Silaturahmi, ketemu sama siapa aja tadi Pak? Orang Pokdan aja. Di sebelah itu tokoh-tokoh semua Pak. Nanti silaturahmi Pak, kenalin Pak, kenalan. Ya apa? Ujung silaturahminya ini Pak. Apa gagal sekali ngomongnya luar biasa. Dengan siapa namanya Pak? Nama saya Husin tanpa sadam. Jadi biasanya kalau Husin ada sadamnya, ini tanpa sadam. Dari ujung mana Pak FPK-nya Pak? Maluku Utara. Maluku Utara. Pak Husin mau kesini mau ngapain Pak? Mau sekali Pak. Ya, sudah kenal dengan yang lainnya Pak dari Pokdan Kamtipmas? Belum. Nanti kita silaturahmi. Nanti ada waktunya kopi break, kita silaturahmi. Luar biasa. Inilah wujud namanya silaturahmi. Kalau silaturahmi datang cemberut tidak kenal satu sama lain, bukan silaturahmi. Betul? Silaturahmi adalah ajang untuk berkumpul bersama. Dirbimas mengadakan kegiatan menyatukan tokoh-tokoh forum pembauran kebangsaan dengan Pokdar Kamtipmas, dengan FKPM, dengan komunitas, dengan ya, jadi semuanya ada silaturahmi, berbunyi semuanya menyampaikan aspirasinya. Tak kenal maka tak sayang. Saya dalam kehidupan saya, setiap saya melangkah, setiap saya bertugas, saya harus menemukan 3 hal. Ketika saya bertemu di sini, saya sungguh gembira sekali. Pertama, saya mendapatkan teman baru. Ya, ketemu dengan Ibu Dola, ketemu dengan Pak Mayor, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, menjadi teman baru, jadi orang tua saya kalau lebih, jadi kakak saya, jadi ada saudara. Yang kedua, saya dapat ilmu baru. Dapat ilmu barunya apa? Saya biasa berbicara tentang kewaspadaan, saya berbicara tentang forum pembauran kebangsaan, berbicara tentang silaturahmi kebangsaan. Yang ketiga, saya senang sekali apabila dalam kehidupan kita, pertama dapat teman baru, yang kedua dapat ilmu baru, yang ketiga, ada yang nyuruh tuh dapat istri baru gitu. Nah ya,
tapi dalam arti kata sungguh bahagia pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Kami sudah menyampaikan, Pak Mayor sudah menyampaikan tentang forum pembauran kebangsaan. Untuk Pokda Kamtibmas, apakah tahu tentang forum pembauran kebangsaan? Sudah pernah mendengar? Apakah forum pembauran kebangsaan? Baru pertama kali mendengar? Baru pertama kali mendengar? Sudah pernah mendengar? Tadi kan? Iya, tadi sudah mendengar kan forum pembauran kebangsaan. Jadi forum pembauran kebangsaan itu se-Indonesia ada, ya, se-Indonesia ada. Ya, lanjut Pak. Jadi forum pembauran kebangsaan itu seluruh Indonesia ada namanya forum pembauran kebangsaan. Dari berbagai macam unsur. Kalau di Jakarta ada 34 provinsi dan 3 etnis. Ada etnis apa aja? India, Arab. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam 20 menit. Bapak Ibu, tentang berbicara tentang FPK Forum Pembauran Kebangsaan, mudah-mudahan bukan hanya forum pembauran kebangsaan, tapi kita wujud silaturahmi dari Pokda Kamtibmas, dari PKWM, dari komunitas-komunitas Perikatan Bidan Indonesia, dari silaturahmi ya juga semuanya. Kita coba negatif ini dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan ini kita silaturahmi, kita positive thinking. Mari jadikan silaturahmi kebangsaan ini memperkuat, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita jaga DKI Jakarta dan perbatasannya, Bekasi dan sekitarnya agar Jakarta aman, damai dan kondusif. Upin-upin pergi ke Bekasi. Ayo Bekasi, orang upin-upinnya dari Malaysia nggak nyampe-nyampe. Ada juga upin-upin pergi ke sekolah. Maafin kalau ada salah. Nah, Elvis Sukesi pergi ke Bekasi. Sampai tuh kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta silaturahmi kebangsaan Polda Metro Jaya yang seperti Pak Akram dan Pak Menteri DKI Jakarta. Izinkan saya memaparkan dalam problematika hukum yang berkembang pada saat ini. Ini yang ditugaskan oleh Pak Jajang kelas pada saya, problematika dan tantangan bangsa dalam perspektif penegakan hukum. Dari beberapa fenomena yang kita lihat belakang ini tentu dapat kita lihat pendefinisian hukum. Kalau kita lihat dari konteks hukum yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat, hukum itu suatu norma atau kaidah yang ada di dalam masyarakat, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang apabila dilanggar pasti ada sanksinya. Maka kalau sanksi yang tertulis dilanggar, maka itu ada sistematikanya, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan. Kalau hukum pidana, tapi kalau hukum perdata, yang utang-utang, sewa menyewa, hukum waris, silakan melakukan gugatan ke perdata, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Kalau kita sebagai orang yang muslim, silakan gugat di pengadilan agama. Bagi teman-teman, bapak ibu yang non muslim, tetap mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Itu konteksnya. Tapi kalau seandainya norma hukum yang tidak tertulis yang dilanggar, itu biasanya ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Apa sanksi yang diberikan oleh masyarakat itu biasanya pengucilan. Ya, pengucilan, penisian atau diusir dari suatu tempat kelahiran kita. Ini dalam konteks pemahaman hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan itu perbuatan yang dilakukan oleh kelompok atau kita, contohnya adalah melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kalau kita KUHP sekarang ada 3 buku: ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Misalkan dalam bentuk pelanggaran, contohnya lalu lintas, tidak bayar pajak, ataupun IMB, izin bangunan, itu pelanggaran semua. Tapi ada juga dalam konteks kejahatan, pembunuhan, narkotika, korupsi, pelanggaran yang menimbulkan kematian, lalu lintas angkutan jalan, narkotika, pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerkosaan, dan sebagainya. Ini untuk kita lihat dalam konteks hukum yang tertulis tadi. Hukum yang tertulis itulah yang berisi satu norma kaidah sesuai dengan perkembangan hukum modern. Nah, kita yang sekarang termasuk menjalankan hukum modern. Kalau ada teman yang berurusan dengan hukum, pasti yang pertama kali adalah tingkat inkusatir kepolisian. Maka polisi itu sebagai penjaga pintu gawang, masuk katanya masuk, tidak katanya tidak. Sama dengan kejaksaan dalam konteks tindak pidana korupsi.
masuk katanya masuk, tidak katanya tidak. Ya, ini dalam konteks penegakan hukum yang tertulis tadi. Ini sama ya, ini sama itu. Tujuan hukum baik dalam konteks keadilan yang kita kenal dengan teori Aristoteles ium siculum tribuari, keadilan itu tidak boleh dipandang dengan penyamaratan, melainkan kesebandingan. Maka tujuan itu artinya adalah itu adil atau tidak, sebanding atau tidak. Sebanding ataupun keadilan itu tentu dirasakan secara subjektif. Sama dengan subjektif kita yang ada sini, ya kalau Bapak digugat atau proses hukum di pengadilan kalah, wah ini tidak adil. Kalau menang, ini Bapak adil, bagus ini hakimnya jujur. Maka di dalam 99 Asmaul Husna itu katakan dia hakim. Apa itu? Ya Allah, Ya Rahman, dia hakim yang bijaksana. Kalau kita menang di sidang pengadilan, baik perkara pidana atau perdata, wah hakimnya adil. Ya, hakimnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penggugat atau oleh terdakwa. Yang kedua adalah kemanfaatan. Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu bermanfaat atau tidak. Nanti kita lihat beberapa istilah. Ya, salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Burhanuddin Lopa, mungkin Bapak yang senior yang ada di sini. Dia mengatakan bahwa meskipun langit runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Ya. Sehingga bagaimanapun yang dibuat oleh Presiden dengan DPR sesuai dengan pasal 16, Presiden dengan DPR membuat undang-undang. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya, Presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung memberikan amnesti abolisi. Ini kemarin. Ya, amnesti abolisi di mana ada dua terpidana yang dalam kasus tindak pidana korupsi, Lembong dan Sekjen PDIP. Nah, itu dikasihkan amnesti pengampunan. Masih ada nggak yang hukum? Masih banyak. Ya, kita tidak bicara itu, tapi dasar hukumnya ada. Maka nanti jangan dikira bahwa tidak ada dasar hukum Presiden memberikan amnesti kepada dua orang terpidana kemarin. Meskipun dalam prosesnya ada terdakwa, ya, belum terkenal karena masih ada upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali. Tapi itu adalah amnesti pengampunan. Yang ketiga, teori keadilan, kemanfaatan. Maka teori keadilan dan kemanfaatan itulah yang dirasakan oleh setiap orang. Apa yang Bapak lihat di luar sana, yang kemarin 2 hari di depan pakaian kita dikatakan dengan keadilan. Ada yang bernyanyi-nyanyi di suatu tempat, oleh dia mendapatkan kenaikan tunjangan dan sebagainya. Maka apa yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, termasuk mahasiswa saya kemarin, yang ada di depan pengadilan semua, dikatakan tidak ada manfaatnya. Karena masyarakat masih dalam keadaan susah, ekonomi masih susah. Yang kedua adalah teori ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukum itu diciptakan adalah untuk menciptakan kedamaian masyarakat. Maka dirasakan Bapak dari rumah tadi, dari kantor tadi, atau di kontrakan tadi, ada nggak orang yang mencegah Bapak tadi? Motor Bapak, ini motor saya, ini mobil saya, dilakukan ada tidak? Kenapa? Kita mempunyai hukum. Setiap benda yang melekat dalam diri kita ini, undang-undang menghormati. Ya, meskipun tadi Bapak, Ibu di atas Grab atau di atas Gojek, tapi tidak ada masyarakat yang di lampu merah mengatakan, oh ini ojek saya, ini motor saya, enggak, ini HP saya kan. Meskipun Bapak di lampu merah ada yang main HP, ada yang merapat, enggak ada. Hukum menghormati, ya. Dan kita hukum adalah maka semua yang dibuat oleh Presiden dan DPR, undang-undang itu adalah untuk menciptakan perdamaian, bukan dalam konteks perdamaian yang secara subjektif, tetapi bersifat objektif ya. Di dalam pasal 2 KUHP, di dalam pasal 1 baik KUHP mengatakan ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah Indonesia. Di situ tidak sebutkan apakah WNI atau WNA, apakah laki-laki atau perempuan, atau agamanya berbeda, tidak masalah. Sejauh dia hidup dan berkembang di Indonesia, kalau dia melanggar hukum harus ditegakkan. Oh, saya tidak tahu, saya orang, mohon maaf, saya orang Papua, baru masuk ke Jakarta, tidak tahu. Oh, saya orang luar negeri, baru ke Indonesia, saya tidak tahu. Maka setiap orang yang masuk ke satu negara, di situ ada namanya azas teritorialitas. Kita harus menghormati. Apa Ibu umroh, haji kemarin, atau studi di luar negeri, maka hukum negara itu harus kita hormati. Ketertiban. Fungsi dan hukum. Pertama adalah memberikan pengesahan legitimasi, dikatakan bahwa terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat itu yang dikatakan tadi norma dan kaidah. Maka setiap norma dan kaidah
yang lahir dari masyarakat itu bisa kita lihat dari kemanfaatannya. Ya, misalnya KWP. KWP yang kita pakai sekarang ini Pak, nanti akan berlaku yang sekarang ini sejak tahun 1946. 1 tahun Indonesia merdeka, KWP yang sekarang ini 565 pasal itu dari Belanda. Insya Allah Februari 2026 nanti kita sudah punya KWP baru buatan anak bangsa. 624 pasal jumlahnya, hanya 2 buku, kejahatan dan pelanggaran. Kalau KWP sekarang 3 buku, kita tunggu kejahatan pelanggaran. Maka ada 4 norma kaidah yang mempengaruhi KWP baru. Pertama adalah hukum nasional, hukum adat, hukum Islam, hukum barat. Hukum barat itu hanya 14 pasal. Ya, tapi KWP sekarang ini dipengaruhi oleh hukum barat semuanya. 569 pasal itu dipengaruhi oleh hukum barat. Nanti ada lagi dalam hukum adat, maka hukum adat itu mempengaruhi juga hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada masyarakat adat tersebut yang kita kenal dengan living law. Ya, hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalkan ada teman atau anak ponakan bapak yang jadi hakim di mana di Papua mencuri apa yang dicuri? Mencuri nilai yang bersifat material atau hewan. Ya tidak perlu dipidana penjara Pak. Sekarang ya ada namanya kerja sosial nanti. Ya, ada namanya kerja sosial, ada namanya mengembalikan. Yang sekarang populer itu adalah surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018, Perkap nomor 8 tahun 2019, Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang RJ, Restoratif Justice. Kerja nomor 15 tahun 2020, Peraturan Jaksa Agung, dan diversi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 diversi. Kenapa? Karena hukum itu mengikuti Pak, hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Nanti hukum pidana mati dan pidana pasal 10 bukan hanya pidana pokok. Ya. Apabila ada kejahatan khusus nanti baru menjadi pidana mati. Ya. Nanti lebih utamakan kerja sosial. Kalau nanti memunculkan suatu gejolak, ya boleh nggak dilakukan RJ? Restoratif Justice sudah mulai. Maka yang paling banyak melakukan RJ itu jaksa dibandingkan dengan penyidik kepolisian. Kedua adalah asas dikatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa. Bapak setuju nggak hukum sebagai alat rekayasa yang berkuasa? Harus setuju Pak. Kalau tidak direkayasa hukum itu Pak tidak akan tertib. Ya silakan Bapak lihat fenomena yang hidup sekarang ini. Ya misalkan, maaf, ini kita secara akademis dalam satu rapi bangsa ini hanya menggali dan memahami sesuai dengan apa yang ada di luar sana. Contohnya adalah, apakah benda ini asli atau tidak? Yang pertama, benda ini apa surat yang heboh ijazah ini? Apakah DNA ini benar atau tidak? Itu semuanya dalam konteks itu harus direkayasa supaya tidak menimbulkan suatu gejolak sosial. Masyarakat itu harus direkayasa. Jengiskan mengatakan, kalau seandainya negara, pemerintah kuat, maka pembangunan akan berjalan. Kalau terbalik, masyarakat lebih kuat dibandingkan negara, maka timbullah suatu gejolak. Ya, atau percikan-percikan api di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan itu tidak akan pernah jalan. Kenapa? Masyarakat lebih kuat dibandingkan negara. Kita lihat pemerintahan Pak Harto. Ya, Pak Harto itu kuat Pak. Apapun demo, apapun kekuasaan yang diprotes oleh masyarakat, jalan terus. Kita lihat gelombang 10 tahun yang ada belakang. Yang ketiga ada sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan tadi. Maka dari karena itu, kalau negara kuat, pemerintah kuat, pembangunan pasti jalan. Ya, kita lihat di Amerika apa yang menjadi presiden yang paling muda, ya kan? Itu sekarang jadi sorotan dunia. Yang keempat adalah sebagai senjata dalam konflik sosial. Maka dari adanya aparat penegak hukum ini yang dikatakan sebagai alat ya, pencipta konflik sosial. Sehingga ucapan seorang politik dengan ucapan seorang akademisi, meskipun ucapan seorang akademisi ini yang paling benar, tapi tidak ada pengaruhnya dibandingkan dengan ucapan seorang politik yang sesungguhnya itu belum tentu terjadi, tapi lebih demandnya, lebih gaulnya adalah orang politik. Karena dikatakan pengaruh konflik sosial. Penegakan hukum, ini paling penting. Kita lihat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma, kaidah yang ada dalam masyarakat. Mungkin Bapak yang tercederai oleh hukum, kita yang tercederai oleh hukum di sini, apakah dalam konteks ini adil atau tidak?
Padahal hukum itulah untuk menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum perlu, tapi yang perlu adalah keadilan hukum dalam masyarakat. Di situ kan. Makanya kenapa dalam pengaruh pasal di dalam KUHP nomor 1 tahun 2023 ini lebih banyak mempengaruhi hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dibandingkan hukum barat. Tadi saya katakan hukum barat itu hanya 14 pasal termasuk Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, nomor 19 tahun 2016 ITE. Ini coba yang banyak dipengaruhi oleh hukum barat. Dalam arti luas, proses penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum, polisi, jaksa, hakim. Tapi itu satu lagi. Maka ada yang katakan dengan lembaga pemasyarakatan. Mungkin ya, caranya dalam arti sempit, subjek penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya apapun penegak hukum. Padahal itu lebih luas kepentingannya. Penegakan hukum itulah polisi dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bebas dari sini yang tentang tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004, nomor 11 tahun 2021. Nah, ini tadi saya katakan dalam konteks kerja peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 itu lebih banyak menyampaikan perkara itu jadi sejauh pelaku itu adalah bukan terorisme, bukan koruptor, maka jaksa boleh memperlakukan RG karena seperti justice pasal 16 nya ya. Silakan nanti teman yang punya tugas akan dijawab dilihat benar atau tidak pasal 16. Yang selanjutnya avokat, mungkin teman-teman sini ada yang avokat ya, pemberian bantuan hukum sesuai dengan pasal 18 tahun 2000 ya. Ini juga termasuk penegak hukum juga, bukan aparat ya, penegak hukum. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan oleh hakim pengadilan Malam tahun 2009. Inilah yang dikatakan sebagai penegak hukum dalam konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam penegakan hukum sekarang ini tentu memberikan suatu manfaat legalisasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang terkait sudah sesuai atau tidak. Sehingga kita sebagai masyarakat hukum itu menjadi suatu kemanfaatan itu sesuai dengan undang-undang tidak melanggar undang atau tidak. Legislatif seperti ini. Problematika dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana atau kita sebut dengan criminal justice system. Ada pengadilan agama ya bagi yang muslim kalau ingin melakukan gugat talak dan gugat cerai sama begini. Ingin memperbaiki warisan atau harta gunung ini itu pengadilan agama. Dan pengadilan negeri itu banyak kriminal semua itu. Ya, korupsi pidana. Dan peradilan militer. Ya, kalau Bapak Astar Kasdam nanti ini bisa bersama dengan peradilan militer yang ada di Jakarta Timur. Yang kedua adalah peradilan tata usaha negara. Kalau ada Bapak Ibu pegawai negeri atau pejabat yang di PHK yang dipecat atau melanggar hukum itu ada PTUN namanya. Dia tata usaha negara. Yang keempat, yang kelima adalah Mahkamah Konstitusi. Itu dulu Bapak Ibu, kalau ada pelanggaran yang ada dilakukan oleh undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu biasanya diajukan ke Mahkamah Agung dulu. Tapi semenjak lahirnya undang Mahkamah Konstitusi, maka diajukanlah ke Mahkamah Konstitusi. Maka ini dalam konteks tidak ada dengan judicial review, hak uji material. Ya, contoh nanti Bapak Ibu yang hormati, dalam pasal 210 kita undang hukum pidana itu dikatakan jika narapidana yang dijatuhi hukuman mati setelah 10 tahun dia menjalani hukuman baik kelakuannya tidak pernah melanggar, maka dirubah hukumannya menjadi seumur hidup. Siapa yang ditujukan? Kepada satu. Itu sudah antri Pak. Sudah ada antri beberapa akademisi dan LSM untuk mengajukan judicial review terhadap pasal yang bersangkutan. Karena setiap pembuatan undang-undang itu ada namanya transaksional. Ya. Tadi saya katakan setiap pembuatan undang-undang di parlemen disahkan oleh presiden atau tergantung siapa yang mengajukan. Apakah pemerintah yang mengajukan kepada DPR atau DPR yang mengajukan kepada pemerintah. Itu setiap pasal itu ada transaksional. Ada kepentingan politik yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut. Kepentingan besar apakah kepada pengusaha atau penguasa.
kepada pengusaha atau penguasa. Silakan Bapak lihat nanti mau apa saja nanti. Silakan Bapak bertanya nanti kita diskusi mau apa nanti saya sebutkan. Apa saya nanti. Yang selanjutnya perangkat hukum, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dan aparat penegak hukum tadi yang pada aparat penegak hukum itulah sisi jasa hakim dan advokat termasuk sebagai aparat penegak hukum. Penegak hukum, kepolisian dan jasa dan advokat ini tentu mereka lah yang ada di pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan militer. Fogging dan freak trial ini adalah suatu istilah yang digunakan dalam melakukan intervensi. Ada nggak setiap putusan pengadilan itu dilakukan intervensi oleh eksekutif? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya, pada trias politika kita itu terpisah, trias politika, pemisahan kekuasaan. Pada konteksnya membagi kekuasaan seperti itu. Ada yang membuat undang, menjalankan undang dan mengadili. Presiden menjalankan undang. Mahkamah Agung adalah mengadili dan tentunya DPR adalah yang dikatakan sebagai pengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan. Perlindungan hukum terhadap kepentingan sumber hukum seperti kita ini, Pak. Ya, maka undang-undang itu diciptakan untuk melindungi kita semua. Tadi saya katakan tidak ada satu teman-teman yang ada di sini orang luar sana mengakui ini HP saya, ini motor saya, ini mobil saya. Kenapa? Mereka tahu long test long dan long digital use satu reh. Mereka tahu karena banyak yang melanggar hukum. Faktor apa yang menarik? Katanya adalah faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alamnya, dan teknologi serta modal yang dimiliki oleh penguasa dan pengusaha negara. Maka tadi saya katakan orang mengatakan hukum itu bisa dibeli, tidak. Hukum itu benar yang ada tulisan norma dan tidak. Yang bisa dibeli itu adalah moral, aparat penegak hukum atau oknum tersebut. Itulah yang bisa dibeli. Tapi teman-teman di luar sana mengatakan, oh hukum itu bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Undang-undang bisa dibeli, di situ ada norma, ada undang-undang umum atau orang khusus, ada semuanya. Ya, silakan nanti Bapak ini kejahatan apa nih namanya bersama kita sampaikan. Dalam konteks hukum, suatu negara dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebab hukum yang ada merupakan cerminan nilai-nilai dari suatu masyarakat. Maka tadi saya katakan KUHP yang berkali-kali nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku Februari tahun 2026 nanti. Mana asalnya? Dari mana? Ini tadi saya katakan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Itulah namanya hukum Islam dan hukum adat. Problematika penegakan hukum di Indonesia dan solusinya yang penting dikatakan hukum itulah siapa yang menjalankannya. Walaupun hukumnya itu jelek, tetapi yang menjalankannya bagus, insya Allah bagus. Tetapi sebagus apapun undang-undang, tetapi kalau penegakan hukumnya jelek, pasti jelek. Yang penting adalah aparat penegak hukumnya itulah yang bisa menjalankan apa kata undang pada waktu itu. Berikan saya 3 orang, berikan saya 10 orang pemuda, akan saya goncang dunia. Kalau Bapak memberikan saya orang tua, akan saya bawa ke bukit sana. Maksudnya apa? Maka dengan 10 orang ini bisa membuat perubahan terhadap satu tatanan hukum di dunia ini. Kalau hanya 3 orang tua atau 10 orang tua, 100 orang tua, maka dia tidak bisa memberikan kemanfaatan atau pemikiran yang tidak diinginkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita lihat sini ada beberapa istilah. Ada solusi dalam penegakan hukum. Tentunya adalah pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 tentang Mahkamah Agung Hakim. Dia katakan bahwa Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari mana calon diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya masih ada dasar hukum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Indonesia, bahwa Kejaksaan Agung diangkat dan diberhentikan dalam konteks oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Indonesia nomor 2 tahun tentang kepolisian, kelompok itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Maka inilah yang berfungsi dengan demikian bahwa seharusnya Hakim Agung, Jaksa dan kepolisian diangkat dan ditetapkan oleh Presiden adalah orang yang dipilih maupun integritas sesuai dengan moral dalam penegakan hukum ataupun menjalankan undang-undang. Penegakan hukum tergantung pada siapa pemimpinnya. Ini yang saya sampaikan tadi Pak. Ya, penegakan hukum tergantung pada siapa pemimpinnya. Tadi saya katakan meskipun pemimpinnya itu tidak bagus, tetapi undang-undang itu meskipun pemimpinnya itu bagus, tapi umumnya tidak bagus, itu pasti bagus.
atau kebalikannya undang-undang jelek tapi pinnya juga bagus, itu juga bisa menimbulkan satu yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka problem hukum kita ini sekarang bagaimana? Apakah ada transaksional pesanan-pesanan dalam hukum, contohnya hukum cipta kerja, itu problematika. Ya, banyak teman-teman dari LSM itu sudah pasti tahu. Dr. Rasyid Dita Kripta mengatakan bahwa ini satu asas dan asalnya hukum itu keras, tetapi sudah begitu ketentuannya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum itu mungkin terasa berat dan atau keras, namun tetap harus ditegakkan karena sudah tertulis di konstitusi dan tertulis. Maka saya katakan dimanapun negara di dunia ini pasti dia punya konstitusi hukum, baik pidana, perdata hukum yang lainnya. Bahwa kepastian hukum adalah hal yang penting. Meskipun hukum mungkin tidak selalu sempurna, tadi saya katakan tidak sempurna, atau sesuai dengan keinginan semua orang. Kepatuhan terhadap hukum adalah dasar untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat semua. Ini adalah satu yang diinginkan oleh undang-undang. Meskipun dia keras, tapi harus ditegakkan. Tujuannya apa? Sejauh itu tidak ada kepentingan politik yang tersebut, itu bagus. Tergantung nanti bagaimana pengelolaan dalam penegakan hukum. Contohnya dalam penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan. Kita ada teman-teman organisasi grup bersepeda touring ataupun motor touring ataupun mobil touring, nanti biasanya muncul nih Pak. Ya. Dikatakan bahwa jalan raya adalah jalur atau lintasan dari darat yang berfungsi sebagai infrastruktur transportasi untuk bermanfaatan pergerakan lalu lintas seperti kendaraan, pejalan kaki ataupun hewan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan mempercepat kemudahan perjalanan. Undang-undang ini Bapak Ibu ada perubahan norma dan kaidah. Kalau kita lihat sebelumnya undang ini ada namanya Undang-Undang 4 tahun 2012 tentang lalu lintas angkutan jalan juga. Setiap kecelakaan yang ada di luar sana, yang orang mengatakan pasti yang besar salah, itu dulu Pak. Mohon maaf, contoh kita ini. Kalau saya berjalan kaki ditabrak oleh bapak dengan sepeda angin, yang salah apa? Sepeda angin. Bapak di sepeda angin ditabrak oleh motor, yang salah adalah motor. Bapak di motor ditabrak oleh mobil, yang salah itu dulu Pak. Sekarang paradigma hukum ini sekarang sudah berubah. Namanya konditionus nakwan, hubungan sebab akibat. Tidak semua yang besar itu adalah salah. Kenapa? Nanti dalam perhitungan lalu lantas atau laka lantas nanti yang pendidikan. Anda berjalan di posisi mana? Apakah Anda sesuai dengan rambu-rambu lintas atau tidak? Anda menyapa, Anda menyeberang di zebra atau tidak? Anda memotong menjadi sebelah kiri atau kanan? Ya, apalagi kalau kita lihat Anda setiap hari di jalan busway bebas hambatan itu silakan. Ya, apalagi kalau kita menyelip mobil tangki yang besar itu ada tulisannya itu. Ya, tidak terlihat Anda lewatkan. Kita sering juga, biasanya masuk ke sebutnya. Itu masuk, maka saya yang salah. Yang saya 3 orang yang meninggal dunia itu diselesaikan secara restoratif justice. Dosen yang menabrak mahasiswa, dosen yang menabrak orang lain, dan orang lain menabrak orang lain. Itu saya selesaikan dengan FG di Polres Tangerang Selatan. Karena ini adalah satu bentuk berfungsi atau tidaknya surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 terkait nomor 8 tahun 2019 dan Perpol nomor 8 tahun 2021. Pasal 16 dan Perpol 86. Bukan mengatakan bahwa jemputlah keadilan itu jangan ditunggu. Maka teman-teman adik-adik kita yang mahasiswa itu dia menjemput keadilan, ya menjemput keadilan mereka. Jangan ditunggu. Ditunggu itu maksudnya adalah tidak ada perlawanan, tapi bukan anarkis. Kita bersuara di media sosial, kita bersuara di parlemen, itu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya proaktif dalam menegakkan keadilan dan HAM daripada hanya menunggu situasi membaik dengan sendirinya. Penegakan hukum dan HAM tidak bisa hanya menjadi sebuah harapan positif. Masyarakat harus turut serta dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak mereka, bukan hanya menunggu tindakan dari yang lain. Yang sampai di orang luar Pak, ya orang luar yang intervensi. Ya, hukum kita adalah tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contoh dalam penegakan hukum dulu, waktu bom di Ratna Said atau bom di Jambi. Kenapa Abu Bakar Basir dijatuhi hukuman seumur hidup? Maka apa yang disampaikan oleh kedutaan besar beberapa negara? Ini tidak adil. Kami banyak warga negara kami yang meninggal dunia, makanya diprotes oleh beberapa negara. Inilah hukum kita. Ya, kalau kita masih diintervensi
oleh negara hukum itu tidak boleh. Karena kita pun tidak boleh mengintervensi hukum di negara yang bersangkutan. Fiat Justius mengatakan bahwa bahkan pasal 3, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ini jelas yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahyudi Lombok. Frase ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memperdulikan atau tanpa pandang bulu. Konsekuensi bahkan dalam situasi yang paling sulit ataupun berbahaya sekalipun, dengan tujuan agar keadilan menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Siapa orangnya? Siapa pelakunya? Bapak masih ingat di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu Pak, itu dari aduan Pak, dari aduan. Di zaman Kapolri Sultan Tito Karnavian, orang yang mengkritik Pak Jokowi itu disikat. Ya, kenapa? Karena itu dari aduan. Tetapi sekarang ini, tapi waktu itu bisa disikat. Tetapi sekarang, saya rasa waktu Kapolri sekarang ini tidak satu masyarakat mahasiswa yang ditangkap yang mengkritik Presiden Jokowi di periode kedua tidak ada. Waktu Pak Kanto dan waktu Pak Sigit yang menjadi Kapolri delik pasal 27 kembali pada delik Kapolri. Karena itu ada politik. Ya, padahal amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 itu Nomor 11 tahun 2008 itulah pasal 27 itu dari aduan. Ya, tergantung Pak Presiden apakah dia tersinggung, terfitnah, terhina atas ucapan di dalam media sosial itu atau tidak. Nah sekarang nggak ada. Sekarang saja Bapak mau kritik Presiden sekarang. Ya, karena sekarang itu tidak aduan. Nggak boleh, karena dasar hukumnya itu sama dengan narkotika. Kalau Bapak lihat dalam pasal 112 dan 114 itu yang dipidana itu adalah pengedar, bukan pemakai. Amanah itu apa ya? Amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropa itu semua pemakai itu adalah 127. Direhab itu, kan dipidana di negara kalau para pemakai pecandu korban itu dipidana penjara begini. Ya, coba baca. Ya. Itu satu hari itu berapa yang dikasih makan Pak? Ya. Kalau rehabilitasi, apakah rehabilitasi mandiri atau rehabilitasi oleh negara? Coba Pak. Ya, saya sering berdebat dengan hakim. Ya, apakah ini pecandu? Ada asesmennya. Dia pecandu, dia boleh penjara. Ya, ada. Ya, lembaga katakan pasal 127, kalau dia sebagai pecandu maka harus direhabilitasi. Ya. Oke, fiat justice para bonus. Hendaknya keadilan ditegakkan meskipun dunia binasa. Pepatah ini menetapkan pentingnya menegakkan keadilan tanpa melihat dampak sekecil ataupun sebesar apapun. Karena ada keinginan penguasa untuk kesejahteraan dan keadilan. Semuanya ini sering digunakan dalam konteks hukum untuk menegakkan bahwa keadilan baik dalam keputusan manapun. Proses ini tidak boleh mengalahkan kepentingan atau situasi praktis lainnya. Itu yang diuji dalam negara. Ya, maka pemerintah baik itu kabupaten, kota maupun pusat itu menjadi satu undang-undang yang berlaku dalam prinsip. Prinsip ini juga menyatakan bahwa keadilan adalah nilai yang absolut, ya, bersifat material harus didahulukan, bahkan jika hal tersebut memerlukan pengorbanan besar. Apa contohnya itu? Ya, kalau ada demonstralis, kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang melanggar hukum, padahal sudah tertulis, tapi ada satu bentuk pelanggaran, inilah yang dilakukan oleh kelompok atau oleh negara. Maka sini dikatakan ya, aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana atau kriminalisasi dia harus menjalankan undang-undang. Kenapa polisi menembak pelaku tindak pidana tidak dipidana? Itu bertanggung jawab. Perintah jabatan. Ya, sama Bapak nanti kalau pulang ada yang merampok mobil Bapak pun hati-hati. Namanya knockdown. Kalau dia menjalan Bapak, tengah malam nanti ada perampok, ada musuh, ada yang memperkosa keluarga kita, bunuh dia. Knockdown, ekses, digoncangin jiwanya dapat. Tidak dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa setelah slowing rounding kan dipidana. Kenapa? Itulah yang dikatakan ada alasan pemaaf dan pembenar dalam undang-undang. Dalam keadaan terpaksa Bapak boleh membela diri. Sumpah Presiden, nah, ini tadi ya, konteks ini tentu pertanggungjawaban moral dunia dan akhirat. Sebelum mengambil jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah beragama yang dianut ataupun berjanji dengan sungguh-sungguh di depan Majelis Permusuhan Rakyat. Pasal 9 Undang-Undang 45. Sumpah Presiden demi Allah. Ini tentu semuanya hampir sama Pak. Ya saya sering disumpah, sudah hampir 30 kali saya sumpah di pengadilan. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian.
ini udah tapi inilah presiden, bisa 1 kali, bisa 2 kali dia lupa kata ini, maka sumpah sangat berat. Sebaik apapun hukum yang berlaku di suatu negara, jika tidak memiliki konflik yang baik, maka hukum itu akan rusak. Pasti juga ya. Hukum harus berdasarkan pri kemanusiaan, tidak mungkin tercipta dan jika tidak ada kemanusiaan, maka hukum itu kita pas untuk kita semua. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.